Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Melia di One News Bola. Edisi kali ini kami awali dengan berita duka dari dunia sepak bola. Striker Liverpool Diogo Jota meninggal dunia usai mengalami kecelakaan tragis di Spanyol. Informasi lainnya pemirsa, kita beralih ke sepak bola nasional. Jordi Amat dikabarkan akan bergabung dengan Persija Jakarta usai dilepas JDT dan berstatus bebas transfer. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Penyerang Liverpool dan timnas Portugal Diogo Jota meninggal dunia dalam kecelakaan mobil di Zamora, Spanyol saat tengah bepergian bersama sang adik Andre Jota. Tragedi ini terjadi hanya 2 pekan setelah Jota melangsungkan pernikahannya. Penyerang Liverpool dan timnas Portugal, Diogo Jota, dilaporkan meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil di Spanyol pada usia 28 tahun. Hal ini sebagaimana diberitakan sejumlah media Portugal pada Kamis 3 Juli 2025. Menurut laporan dari media asal Spanyol, Marca, Jota tengah melakukan perjalanan bersama adiknya, Andre Jota, yang berusia 26 tahun yang juga berprofesi sebagai pesepak bola. Dikabarkan kendaraan yang mereka tumpangi keluar jalur di ruas jalan A52 di Provinsi Zamora, Spanyol. Media tersebut turut mengutip pernyataan resmi dari otoritas Zamora yang menyebutkan bahwa kecelakaan maut terjadi di wilayah Palacios de Sanabria dan menewaskan 2 pria berusia 28 dan 26 tahun. Sementara itu, media sosial timnas Portugal turut memberitakan insiden kecelakaan yang melibatkan Diogo Jota. Dalam postingan tersebut, Federasi Sepak Bola Portugal memberikan ucapan bela sungkawa terhadap pemain nasionalnya itu, serta meminta kepada UEFA untuk memberikan penghormatan dalam laga Portugal melawan Spanyol di kejuaraan UEFA Women. Diketahui, tragedi ini terjadi hanya 2 pekan setelah Jota mengikat janji suci dengan sang kekasih Ruth Cardoso dalam sebuah upacara pernikahan yang berlangsung di Porto, Portugal. Momen bahagia itu sebelumnya telah dibagikan ke publik melalui media sosial dan mendapat sambutan hangat dari para penggemarnya. Sementara itu, Diogo Jota sendiri mempunyai karir yang sukses bersama Liverpool usai menjuarai Liga Inggris musim 2024-2025. Bersama raksasa Inggris itu, Jota telah memainkan 185 pertandingan serta sukses mencetak 65 gol dan 26 assist. Kecelakaan tragis menimpa penyerang Liverpool Diogo Jota. Insiden maut ini terjadi di kilometer 65 Jalan Tol A52 dekat kawasan Zamora, Spanyol. Diduga kecelakaan dipicu oleh pecahnya ban mobil yang ditumpangi Jota saat mencoba menyalip kendaraan lain. Striker Liverpool dan timnas Portugal, Diogo Jota, dilaporkan meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil tragis yang terjadi pada Kamis 3 Juli 2025 dini hari waktu setempat.
Insiden maut itu terjadi di kilometer 65 Jalan Tol A52 dekat kawasan Zamora, Sanabria, Spanyol. Dalam kendaraan tersebut, Jota tengah berpergian bersama adiknya, Andre Jota. Sayangnya, nyawa keduanya tidak berhasil diselamatkan. Media Spanyol melaporkan bahwa di lokasi kejadian ditemukan bekas rem yang mengarah pada dugaan mobil Lamborghini yang dikendarai keduanya keluar jalur. Kendaraan tersebut dilaporkan hangus terbakar dan dalam kondisi tak lagi berbentuk. Diduga kecelakaan terjadi akibat ban pecah saat mobil mencoba menyalip kendaraan lain di depannya. Petugas dari Garda Sipil Pemadam Kebakaran Provinsi Zamora dan unit medis darurat segera tiba di lokasi, namun upaya penyelamatan tak membuahkan hasil. Sementara itu, kabar duka ini langsung mengguncang dunia sepak bola. Ucapan bela sungkawa mengalir dari berbagai kalangan, termasuk dari mega bintang Cristiano Ronaldo yang menyampaikan pesan haru untuk rekan senegaranya itu. Liverpool mengambil langkah emosional dengan mempensiunkan nomor punggung 20 sebagai bentuk penghormatan terakhir untuk Diogo Jota yang meninggal dunia dalam kecelakaan tragis di Spanyol. Nomor ikonik itu tak akan lagi digunakan oleh pemain lain dan sebagai bentuk dedikasi untuk mengenang perjalanan gemilang Jota selama 5 musim bersama The Reds. Liverpool secara resmi mempensiunkan nomor punggung 20 sebagai bentuk penghormatan kepada Diogo Jota yang meninggal dunia dalam kecelakaan mobil tragis di Spanyol pada Kamis 3 Juli 2025 malam waktu setempat. Jota telah mengenakan nomor 20 sejak pertama kali bergabung dengan The Reds dari Wolverhampton Wanderers. Selama 5 tahun membela Liverpool, penyerang asal Portugal itu identik dengan nomor tersebut dan tidak pernah menggantikannya. Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kontribusinya, manajemen Liverpool memutuskan untuk tidak lagi memberikan nomor punggung 20 kepada pemain lain di masa mendatang. Selama membela Liverpool, Jota mencatatkan berbagai prestasi gemilang. Pemain berkebangsaan Portugal merasakan manisnya gelar juara Premier League, Piala FA, dan Piala Liga di bawah arahan Jurgen Klopp, yang kemudian dilanjutkan ke era pelatih Arne Slot. Selain sukses kolektif, Jota juga meraih sejumlah penghargaan individu, termasuk pemain terbaik Premier League edisi Januari 2024, serta pemain terobosan terbaik tahun 2020. Kabar duka datang ketika Jota dan sang adik Andre Silva mengalami kecelakaan maut di kilometer 65 Jalan Tol A52 dekat Zamora, Sanabria, Spanyol. Mobil yang mereka tumpangi terbakar usai keluar jalur dan keduanya dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian.
Timnas Indonesia Jordi Amat dikabarkan tinggal selangkah lagi berseragam Persija Jakarta. Setelah dilepas Johor Darul Ta'azim, ex-pemain Real Betis itu diprediksi akan memperkuat lini belakang Macan Kemayoran. Bek naturalisasi Timnas Indonesia Jordi Amat dikabarkan tinggal selangkah lagi akan bergabung dengan salah satu klub besar tanah air Persija Jakarta. Kabar ini mencuat menjelang bergulirnya Liga 1 musim 2025 hingga 2026 dan disebut berasal dari sumber internal tim Macan Kemayoran. Isu bergabungnya Jordi ke Persija semakin ramai dibicarakan terutama di media sosial. Banyak pendukung Persija yang menyambut antusias wacana kedatangan mantan pemain Johor Darul Ta'azim atau JDT. Diketahui saat ini Jordi Amat berstatus tanpa klub usai kontraknya tidak diperpanjang oleh tim asal Malaysia tersebut. Sejak hengkang dari JDT, bek berusia 33 tahun itu sempat dikaitkan dengan beberapa klub Liga 1 lainnya seperti Bali United dan Persib Bandung. Namun, kini masa depannya mulai menemui titik terang dengan Macan Kemayoran disebut menjadi klub terdepan untuk mendapatkan tanda tangannya. Jordi Amat sendiri bukan nama sembarangan. Pemain berusia 33 tahun itu memiliki segudang pengalaman bermain di level tertinggi Eropa termasuk di La Liga Spanyol bersama Espanyol dan Real Betis. Bersama JDT, sang pemain tampil dalam 66 pertandingan resmi dan sempat dipercaya sebagai kapten tim selama 2 musim terakhir. Masuknya Jordi ke skuad Persija tentu diharapkan bisa memperkokoh sektor pertahanan tim Macan Kemayoran. Namun demikian, performa Amat dalam beberapa musim terakhir memang dinilai menurun. Ia tidak lagi menjadi pilihan utama di JDT pada musim lalu dan di skuad Garuda pun perannya mulai tergeser oleh bek-bek muda seperti J. Itzes, Rizky Ridho, Justin Abner, dan Messi Ilgers. Meski begitu, dengan pengalaman dan karakter kepemimpinannya yang dimilikinya, Jordi Amat diyakini tetap bisa memberikan kontribusi penting bagi Persija Jakarta baik di dalam maupun luar lapangan. Harimau Malaya dipastikan tampil di Kava Nation Cup 2025 dan memilih menolak ajakan laga uji coba dengan Timnas Indonesia pada FIFA Matchday September mendatang. Di turnamen ini Malaysia akan bersaing di grup B bersama Iran, Tajikistan, dan Afghanistan. Timnas Malaysia resmi mengikuti ajang Kava Nations Cup 2025 yang membuat mereka menolak undangan laga persahabatan dari Timnas Indonesia pada FIFA Matchday September mendatang. Awalnya Timnas Indonesia sempat mengajak Malaysia untuk menggelar laga uji coba. Namun ajakan tersebut ditolak oleh Federasi Sepak Bola Malaysia karena mereka lebih memilih berpartisipasi dalam turnamen Asia Tengah yang dinilai memberikan pengalaman lebih menantang. Malaysia akan menjadi satu dari 2 tim undangan di Kava Nation Cups bersama Oman. Turnamen ini diselenggarakan oleh Federasi Sepak Bola Asia Tengah dan setara dengan ajang Piala AFF dari Asia Tenggara. Selain 2 tim undangan tersebut, 6 tim anggota Kava yang akan berlaga adalah Uzbekistan, Iran, Tajikistan, Kirgistan, Turkmenistan, dan Afghanistan.
Berdasarkan hasil undian yang digelar pada Kamis 3 Juli 2025, Malaysia tergabung di grup B bersama tim kuat Iran yang berada peringkat 18 FIFA, Tajikistan, dan Afghanistan. Sementara grup A dihuni oleh Uzbekistan, Kirgistan, Turkmenistan, dan Oman. Turnamen ini akan berlangsung dari 29 Agustus hingga 8 September 2025 dan digelar di dua negara tuan rumah yaitu Tajikistan dan Uzbekistan. Pelatih baru timnas Qatar Julen Lopetegui resmi mengumumkan skuad yang mengikuti pemusatan latihan di Austria pada 11 hingga 27 Juli 2025. Pemusatan latihan ini merupakan bagian dari persiapan menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar Oktober mendatang. Pelatih anyar timnas Qatar, Julen Lopetegui, resmi mengumumkan daftar pemain yang akan mengikuti pemusatan latihan di Austria pada 11 hingga 27 Juli 2025. Pemusatan latihan ini menjadi bagian penting dalam persiapan menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar secara terpusat di Qatar dan Arab Saudi pada 8 hingga 14 Oktober mendatang. Salah satu kejutan terbesar dalam daftar tersebut adalah kembalinya striker veteran Hassan Al-Haidous ke tim nasional. Pemain berusia 33 tahun itu sebelumnya telah menyatakan pensiun dari level internasional pada awal tahun ini, namun kembali bergabung atas permintaan langsung Lopetegui. Selain Al-Haidous, pemanggilan perdana gelandang Guilherme Torres dari Al-Sadd juga menjadi sorotan. Torres dinilai dapat menambah kekuatan lini tengah skuad Al-Anabi. Skuad yang diumumkan Lopetegui kali ini menunjukkan sejumlah perubahan dibandingkan daftar terakhir yang diturunkan melawan Iran dan Uzbekistan pada Mei 2025. Kiper senior Saad Al-Aseb tidak lagi masuk dalam skuad dan posisinya digantikan oleh Marwan Syarif serta Shehab Al-Lati. Di sektor pertahanan, nama-nama seperti Joseph Aiman dari Al-Duhail dan Abdullah Al-Yazidi dari Al-Sadd turut dipanggil. Sementara itu, selama pemusatan latihan di Austria, timnas Qatar dijadwalkan memainkan 2 laga uji coba internasional sebagai ajang simulasi taktik dan evaluasi tim jelang pertandingan krusial Oktober mendatang. Diketahui, di fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti, Qatar berpotensi bertemu dengan timnas Indonesia karena keduanya berada di pot berbeda. Jika pertemuan itu terjadi, Qatar jelas akan menjadi lawan berat bagi skuad Garuda, apalagi mereka akan bermain di depan pendukungnya sendiri.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News Cup.